Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ngasira Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan menyelesaikan tugas teori bahasa dan automata tentang regular expression. Apa sih regular expression itu? Regular expression adalah sebuah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Ekspresi reguler digunakan dalam pemrograman komputer untuk mencocokkan dan memanipulasi teks berdasarkan pola tertentu. Ekspresi reguler sangat fleksibel dan kuat, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai konteks seperti pencarian teks, validasi input, penggantian teks, dan pemrosesan string lainnya. Selanjutnya, suatu bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan expression reguler misalnya, yang pertama itu ada pencarian atau searching untai karakter string pada suatu file. Yang kedua, pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Yang ketiga, penomoran plat kendaraan, dan yang terakhir itu ada aturan penulisan nama berkas digital. Selanjutnya ada notasi ekspresi reguler. Notasi yang digunakan untuk ekspresi reguler adalah yang pertama itu ada tanda bintang yang berarti asterik. Biasanya muncul berhingga kali, bisa juga tidak muncul. Yang kedua itu ada tanda plus, berarti superscript, minimal muncul satu kali. Yang ketiga itu ada simbol plus juga yang berarti dia union, untuk bisa diganti dengan notasi U kapital. Yang terakhir itu ada titik yang berarti kontenasi, biasanya tanpa ditulis titiknya. Misal AB sama dengan A titik B. Lalu ada contoh ekspresi reguler. Yang pertama itu ada ER. AB asterik CC. Nah, tadi kan di sini asterik itu bisa muncul berhingga kali, bisa juga tidak muncul. Di sini contohnya itu ada string yang bisa dibangkitkan, yaitu ABCC, ACC, ABBCC, ABBBCC. Lalu yang kedua itu ada ER 010 asterik. Contohnya itu string yang bisa dibangkitkan, yaitu 01, 010, 0100, 01000, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada ekspresi reguler A plus D. Nah, A plus D ini kan tadi simbol plus ini dia itu superskripsi yang minimal muncul satu kali, yaitu contohnya di sini ada contoh string yang bisa dibangkitkan, yaitu AD, AAD, AAAD. Yang keempat itu ada ekspresi reguler A asterik gabung B asterik. Contoh string yang bisa dibangkitkan A, B, AA, BB. Yang kelima ada ekspresi reguler 01 asterik superscript 0. Contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu 0, 01, 011. Yang keenam ada A gabung B, atau bisa juga disebut dia unions. Contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu A, B. Yang terakhir itu ada ER A gabung B asterik. Contohnya itu contoh yang bisa dibangkitkan yaitu A, B,
AB, BA, BBA, AB, BBA. Lalu ada hubungan expression reguler dengan FSA. Untuk setiap expression reguler ada satu NFA dengan transisi epsilon. NFA epsilon MOV yang ekuivalen. Sementara untuk setiap DFA ada ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh DFA. Nah, di sini ini ada contoh diagramnya. Contoh diagram dari hubungan ER dengan FSA itu seperti ini. Lalu ada contoh Q0 jika mendapatkan inputan 0, maka dia menuju ke Q1. Jadi di NFA untuk ER-nya ini kita tulis 0 ini di sini. Lalu Q1 jika mendapatkan inputan 1, dia menuju ke Q2. Kenapa dia 1 gabung 0? Karena di sini ini dia terdapat percabangan. Jadi dia bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua itu ada Q0. Jika mendapatkan inputan 0, dia menuju ke Q1. Jadi di sini NFA untuk ER-nya ini 0. Lalu ini sama seperti yang di atas ini, tapi dia ada perbedaan sedikit. Q1 jika mendapatkan inputan 1, maka dia menuju ke Q1 lagi. Jadi karena dia percabangan terus dia menuju ke dirinya sendiri, maka cara nulisnya itu NFA untuk ER 0 1 gabung 0 harus 0 1 gabung 0, dia itu asterik. Lalu di sini ada contoh yang kedua, ada Q jika mendapatkan inputan A, dia ke Q1. Q mendapatkan inputan B, dia ke Q3. Jadi NFA epsilon MOV-nya itu yaitu A, B. Lalu ada Q0 jika mendapatkan inputan A, dia menuju ke dirinya sendiri. Ada Q1 mendapatkan inputan B, dia menuju ke Q2. Jadi NFA epsilon MOV-nya itu untuk ekspresi regulernya itu A asterik B. Kenapa dia A asterik? Karena ini Q0-nya jika mendapatkan inputan A, dia menuju ke dirinya sendiri. Jadi A-nya itu asterik. Selanjutnya itu ada contoh sama contoh seperti yang tadi. Karena Q0 mendapat inputan epsilon Q1, dia ini termasuk ke unions. Jadi Q1 mendapatkan inputan A, dia menuju ke Q2. Lalu sama Q4 jika mendapatkan inputan B, dia ke Q5. Jadi NFA epsilon untuk expression reguler dari diagram di atas, dia yaitu A gabung B. Contoh yang kedua ada Q0 jika mendapatkan inputan mendapatkan inputan A, dia ke Q1. Q1 mendapatkan inputan B, dia ke Q2. Jadi NFA epsilon MOV-nya itu A titik B. Nah, A titik B ini bisa, jadi tadi kan dianya itu titik berarti kontenasi. Biasanya tanpa ditulis titiknya dia juga bisa. Jadi ini bisa saja kita tulis tanpa titik, jadi dia AB. Ini contoh FSA menjadi expression reguler.
Ini ada diagram mesin MSA. 1 jika mendapatkan inputan A, dia ke Q2, kedua 2 mendapatkan inputan B, dia ke stat akhir yaitu 4. Jika 4 mendapatkan inputan A atau B, D-nya ke dirinya sendiri yaitu ke 4. Lalu jika 2 mendapatkan inputan A, dia juga menuju ke stat akhir yaitu 3. Jadi di mesin MSA ini terdapat 2 stat akhir yaitu di stat 3 dan stat 4. Langkah FSA ke ekspresi reguler yang pertama itu ada bagi mesin menjadi beberapa mesin yang hanya memiliki satu stat akhir. Nah, dari gambar mesin FSA ini dapat kita pecah menjadi 2, yaitu ada 1 mendapatkan inputan A, dia menuju ke 2. 2 mendapatkan inputan B, dia ke stat akhir yaitu 4. Jika 4 mendapatkan inputan A atau B, maka dianya menuju ke dirinya sendiri. Terus pemecahan yang kedua itu ada 1 mendapatkan inputan A itu ke stat 2. Stat 2 mendapatkan inputan A, dia ke stat akhir yaitu 3. Jadi seperti inilah pemecahan dari diagram mesin MSA. Yang kedua itu ada bentuk ekspresi reguler. Mesin pertama itu ada 1 mendapatkan inputan A itu 2. 2 mendapatkan inputan B itu ke stat 4. Jadi di sini kita tulis itu AB. Lalu dalam kurung itu stat 4 jika mendapatkan inputan A dan B, dia menuju ke dirinya sendiri. Karena dia di sini percabangan dan dia menuju ke dirinya sendiri, maka kita tulis di sini A gabung B asterik. Mesin kedua itu stat 1 jika mendapatkan inputan A, dia menuju ke stat 2. Stat 2 mendapatkan inputan A, dia menuju ke stat akhir yaitu 3. Jadi mesin kedua itu AA. Yang ketiga itu gabungan. Di sini kita gabungkan dari hasil mesin pertama dengan mesin kedua menjadi L dalam kurung M5 sama dengan AB A gabung B asterik gabung AA. Yang hasilnya yaitu A gabung B asterik A. Lalu di sini yang terakhir itu ada langkah ER menjadi FSA. ER 0 gabung 1 asterik 1 R1 sama dengan 0. 1 mendapatkan inputan 0, dia ke stat 2, makanya dia R1 nya sama dengan 0. Lalu yang kedua itu ada R2 sama dengan 0 gabung 1 asterik. Nah, ini kita buat diagramnya seperti ini. Karena dia di sini percabangan dan dia ke dirinya sendiri, maka gambar diagramnya seperti ini. 2 stat 2 jika mendapatkan inputan 0 dan 1, dia akan menuju ke dirinya sendiri, makanya disebut dengan asterik. Yang ketiga itu ada R sama dengan 0 gabung 1 asterik. Jadi di sini ada diagramnya, gambar diagramnya yaitu 1 jika mendapat inputan 0, dia menuju ke stat 2. Nah, di stat 2 inilah dianya stat akhirnya. Dan stat 2 jika mendapatkan inputan 0 dan 1, dia menuju ke dirinya sendiri. Makanya di sini di R-nya ini dapat kita tulis 0 gabung 1 asterik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.